Bab 2296. Setelah ketiganya pergi, Arthur berkata dengan dingin, "Sialan Raja Iblis, Aulus, atur orang-orang kita untuk mencari Raja Iblis. Begitu kita menemukan sesuatu, segera laporkan padaku agar kita bisa bergabung dengan organisasi Drakmar untuk menjatuhkan Raja Iblis." Setelah perkataan Iwan, Arthur disesatkan dan percaya bahwa Raja Iblis bertanggung jawab atas kematian Yonas. Meskipun Raja Iblis sangat kuat dan keluarga Gumlar mungkin tidak dapat menghadapinya sendirian, keluarga Gumlar masih menjadi kepala semua keluarga di wilayah selatan dengan koneksi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bantuan keluarga Gumlar untuk melacak Raja Iblis, organisasi Drakmar akan lebih mudah menemukan Raja Iblis. Dengan keluarga Gumlar dan organisasi Drakmar di pihak yang sama, mereka mungkin bisa membunuh Raja Iblis dan membalaskan dendam Yonas. Ayah, tenanglah sebentar, masih banyak hal yang terkesan aneh. Raja Iblis mungkin bukan pembunuhnya. Kita tidak bisa bertindak sembarangan, kata Aulus sambil berpikir. Aneh? Apa yang aneh? Arthur bertanya. Pertama-tama, Fiona, Norm, dan Sule semuanya menuduh Iwan sebagai pembunuhnya. Mereka bertiga bersama Yonas sepanjang waktu, jadi mereka tidak mungkin bingung siapa pembunuhnya. Selain itu, Raja Iblis bahkan terkenal kejam. Di antara individu dalam daftar kriminal, jika dialah yang membunuh Yonas, kenapa dia tidak membunuh Fiona dan dua lainnya? Aulus menganalisis. Ya, Arthur langsung terdiam. Aulus benar, mengingat betapa kejamnya Raja Iblis, dia tidak akan membiarkan saksi hidup jika dia bertanggung jawab atas kematian Yonas, dan itu saja sudah tampak mencurigakan. Selain itu, Tuan Busnadi tidak memastikan bahwa Raja Iblis bertanggung jawab, karena dia belum memiliki bukti apapun. Sebelum kita tahu pasti bahwa Raja Iblis yang melakukan ini, sebaiknya kita tidak memprovokasi dia atau kita bisa mempertaruhkan nyawa semua orang di keluarga ini, tambah Aulus. Meskipun semua orang ingin menyingkirkan komunitas penjahat dalam daftar kriminal, seperti penjahat Raja Iblis, keluarga Gumlar hampir tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan salah satu dari 3 penjahat teratas dalam daftar. Jika sudah dipastikan bahwa Raja Iblis yang membunuh Yonas, keluarga Gumlar bersedia mempertaruhkan segalanya untuk membalas. Tetapi pada saat ini tidak ada yang tahu apakah Raja Iblis benar-benar terlibat. Jika keluarga Gumlar mengambil inisiatif untuk membunuh Raja Iblis akan melakukan segala dayanya untuk menyakiti keluarga Gumlar, dan keluarga Gumlar akan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Ya, kamu benar, tapi jika Raja Iblis tidak bertanggung jawab, siapa ya pelakunya? Arthur merengut. Aku tidak tahu, berdasarkan apa yang kita ketahui selama ini, Iwan masih menjadi tersangka terbesar karena perkataan Fiona dan yang lainnya. Raja Iblis adalah tersangka kedua, kata Aulus. Fiona adalah pacar Yonas dan seorang wanita biasa yang tidak memiliki motif atau kekuatan untuk membunuh Yonas. Terlebih lagi, Norm dan Sule pun menuduh Iwan melakukan pembunuhan tersebut, sehingga Aulus tidak mencurigai apapun atas perkataan Fiona. Meskipun pengawal naga memutuskan bahwa Yonas meninggal karena pukulan kedua pada lukanya, mereka tidak dapat memberikan bukti kuat dan kata-kata saja tidak dapat membuat Iwan menjadi tersangka. Karena itu Aulus masih percaya kalau Iwan lah yang membunuh Yonas. Bab 2297. Pokoknya, Agus dan Iwan sudah berjanji untuk mencari tahu kebenarannya dalam waktu 3 hari. Mari kita tunggu saja. Selain itu, Tuan Busnadi berkata bahwa organisasi Drakmar akan terus menyelidiki masalah ini. Jika Raja Iblis ternyata pelakunya, kita akan bergabung dengan organisasi Drakmar. Aulus berkata dengan singkat. Ya, kamu benar, kita tunggu saja. Arthur mengangguk dan meminta saran Aulus. Sementara itu, di pihak Iwan, dia berpisah dengan Anto dan Harun dan pulang dengan mobilnya. Di kediaman, Iwan tiba di rumah tepat pada saat Tari, Yuni, dan yang lainnya juga kembali dari kerja. Bersama mereka ada Agus dan Sumisin, praktisi bela diri keluarga Gumlar. Di antara anggota tersebut ada 2 tetua dan beberapa anggota inti keluarga Gumlar. Ketika Agus membela Iwan, dia diusir dari keluarga dan harus pergi bersama beberapa pendukungnya. Dia tidak ingin keluarga Gumlar terpecah dan selalu percaya bahwa Iwan dituduh secara salah. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk menemukan pelaku sebenarnya di balik kematian Yonas untuk mengklarifikasi kesalahpahaman antara Iwan dan Arthur sebelum kembali ke keluarga Gumlar. Agus tidak membawa semua anggota garis keturunan pertama bersamanya dan hanya membawa 2 tetua dan beberapa anggota inti untuk menyelidiki kebenaran. Jika Iwan membutuhkan bantuan, Agus percaya bahwa dia dan selusin praktisi bela diri terampil yang dibawanya sudah cukup. Sementara di ruang tamu, Agus dan yang lainnya bergegas ketika Iwan kembali. Tuan Busnadi,
Anda akhirnya kembali, bagaimana penyelidikannya? Saya telah menemukan sesuatu. Tuan Yonas meninggal karena mendapatkan pukulan kedua pada lukanya. Sirkulasi internalnya hancur, karena itu jelas Iwan dengan terampilan meninggalkan bagian di mana dia mengunjungi rumah keluarga Gumelar sebagai penjaga naga. Jika itu masalahnya, Fiona adalah tersangka utama kita yang membunuh Yonas. Agus pun tersadar, jika Yonas mati karena pukulan kedua, itu berarti Iwan tidak bertanggung jawab atas kematiannya, dan akan sangat aneh jika Fiona menuduh Iwan ketika dia tahu bahwa Iwan bukanlah pembunuhnya. Ya, itu benar, namun Fiona hanyalah seorang wanita biasa. Dia tidak memiliki kekuatan atau untuk membunuh Yonas. Kita harus memeriksanya untuk mengetahui dengan siapa dia bekerja. Iwan berhenti sejenak dan bertanya, Paman Agus, bagaimana penyelidikan terhadap Fiona? Iwan dan Agus mencapai kesepakatan bahwa Iwan akan menyelidiki kematian Yonas, sementara Agus bertanggung jawab untuk menyelidiki latar belakang Fiona. Dengan penyelidikan yang dilakukan dua arah pada saat yang sama, hal ini akan jauh lebih efisien. Karena Iwan sudah mengetahui penyebab kematian Yonas, semuanya tergantung pada apa yang ditemukan Agus. Aku sudah mengatur agar Yuda menyelidikinya. Sudah lama berlalu dan dia akan kembali kapan saja sekarang. Saya ingin tahu apakah dia menemukan sesuatu yang berguna, kata Agus. Saat itu teriakan energi Yuda menembus udara saat dia berjalan masuk bersama dua praktisi bela diri lainnya dari keluarga Gumelar. Ayah, aku kembali. Bab 2298. Sudah waktunya, Yuda. Saya mengirim kamu untuk melihat latar belakang Fiona, bagaimana hasilnya? Agus bertanya dengan tergesa-gesa. Ayah, gadis yang bernama Fiona ini sepertinya menggunakan alibi, jadi aku tidak bisa menemukan apapun tentang dia. Yuda menggelengkan kepalanya. Meskipun Agus diusir dari keluarga, garis keturunan pertama keluarga Gumelar masih memiliki tingkat kekuatan tertentu. Namun meskipun semua koneksi sudah habis, mereka tidak dapat menemukan apapun tentang Fiona, yang menyebabkan dua kemungkinan. Dia menggunakan nama palsu atau orang lain yang memiliki kekuatan menyembunyikan semua informasi tentang Fiona. Apa? Agus kaget dan hatinya tenggelam mendengar kabar terbaru itu. Iwan mengetahui alasan Yonas meninggal dan Fiona tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Yonas sendirian. Jadi Agus dan Iwan menyimpulkan bahwa ada orang lain yang melakukan hal tersebut. Saat itulah Fiona menjadi tersangka utama dan saksi untuk menemukan kebenaran. Jika dia dan Iwan ingin mengungkap pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Yonas, mereka harus bergantung pada Fiona untuk mengungkap dalangnya. Terlebih lagi karena Arthur dan Aldous sebelumnya mengira bahwa Iwan sebagai pembunuh Yonas, mereka tidak memiliki kecurigaan atau keraguan terhadap Fiona. Namun Fiona sudah memanfaatkan kesempatan itu untuk menghilang tanpa jejak. Saat ini, Yuda tidak dapat menemukan informasi apapun tentang identitas atau latar belakang Fiona, membuatnya semakin sulit untuk menemukannya, yang berarti satu-satunya petunjuk menemui jalan buntu. Kita hanya bisa membayangkan rasa frustasi yang mereka semua rasakan. Pembunuh yang licik dan licik, mereka benar-benar mahir menyembunyikan jejak mereka. Ekspresi Iwan menjadi gelap. Dia tidak menyangka betapa siapnya pelakunya. Mereka tidak hanya merusak sirkulasi internal Yonas dan menjebak Iwan atas pembunuhan tersebut, tetapi mereka juga dengan cerdik menutupi jejak mereka tanpa meninggalkan bukti atau celah. Plot pembingkaian ini sungguh cerdik, hampir tanpa celah. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Agus berubah masam. Meskipun upaya Iwan dalam penyelidikan penyebab kematian Yonas satu-satunya petunjuk, Fiona lenyap dan prospek dia dan Iwan menemukan pembunuhnya tampak seperti tugas yang mustahil. Ayah, jangan khawatir, salah Yuda dengan cepat. Walaupun aku belum mengetahui identitas atau latar belakang Fiona, aku tidak sengaja menemukan beberapa informasi penting. Oh, informasi penting apa? Baik Agus dan Iwan bersemangat setelah mendengar berita ini. Ya, aku mengetahui bahwa Yonas pergi ke klub swasta kelas atas tadi malam dan mengalami konflik dengan Roni. Dia berhasil menyelamatkan Fiona dari cengkraman Roni. Karena kejadian inilah, Yonas dan Fiona resmi menjadi pasangan. Yuda merinci peristiwa yang terjadi di klub swasta tersebut. Karena dia tidak bisa mengungkap identitas atau latar belakang Fiona, Yuda mendapatkan inspirasi. Dia memutuskan untuk menyelidiki aktivitas Yonas baru-baru ini untuk melihat apakah dia punya musuh yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Yonas mengalahkan Roni di klub swasta dan aksi heroiknya cukup membuat heboh saat itu. Dan hal itu disaksikan oleh banyak pemuda kaya di lingkungan pergaulannya. Oleh karena itu mudah untuk mengumpulkan informasi tentang konflik tersebut. Pada akhirnya Yuda menemukan petunjuk penting ini secara kebetulan.
Bab 2299. Apa? Putra Bos Selatan Roni? Jadi itu dia. Setelah mendengar penjelasan Yuda, Iwan, dan Agus terkejut. Ya, saya mengerti Fiona kemungkinan besar terhubung dengan Roni. Tuan Yonas pasti tertipu oleh rencana menggodanya Roni. Iwan tiba-tiba menyadari merasakan kejelasan. Dia sekarang menyelidiki penyebab kematian Yonas dan menyimpulkan bahwa keterlibatan Fiona dengan Yonas sudah direncanakan, berniat untuk membunuhnya dan menjebak Iwan. Sementara itu, Yonas menyelamatkan Fiona dari cengkraman Roni dan menjalin hubungan romantis. Kebetulan yang terjadi selalu sempurna menunjukkan bahwa Roni dan Fiona merencanakan seluruh perselingkuhan ini. Selain itu, Bos Selatan dan putranya Roni menyimpan dendam mendalam terhadap Iwan, bahkan mencoba membunuhnya berkali-kali, namun setiap upayanya gagal. Dibebani dengan tuduhan palsu yang terasing dari keluarga Gumelar, Iwan mendarat tepat di tempat yang diinginkan Bos Selatan dan Roni, dan mereka dapat dengan mudah melenyapkan Iwan dengan manipulasi Arthur dan keluarga Gumelar lainnya. Bos Selatan dan Roni memiliki motif yang cukup untuk melakukan pembunuhan dan memiliki kemampuan untuk membunuh Yonas secara diam-diam. Dan siapapun dapat menyimpulkan bahwa Bos Selatan dan Roni kemungkinan besar adalah dalang pembunuh Yonas. Broto, beraninya mereka membunuh Yonas. Keluarga Gumelar tidak akan tinggal diam. Agus membanting meja karena marah. Sebagai tokoh terkemuka di kalangan generasi keluarga Gumelar, Agus unggul dalam kecerdasan dan kemampuan melampaui rekan-rekannya. Sama seperti Iwan, dia juga menebak bahwa Bos Selatan dan Roni kemungkinan besar adalah dalang pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Yonas dengan mudah. Selain tindakan pembunuhan yang keji, mereka juga menjebak Iwan atas kejahatan ini, menyebabkan keretakan antara ahli waris sah dari garis keturunan pertama dan kedua keluarga Gumelar. Karena itu, Arthur nyaris membunuh Iwan. Harus diakui bahwa rencana ini sangat jahat dan sangat menjijikan. Brengsek, aku akan mencari pamanku sekarang. Mengungkap pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Yonas padanya dan membalas dendam pada Yonas. Setelah marahnya mereda, Agus segera melangkah menuju pintu keluar, namun dihentikan tepat waktu oleh Iwan. Paman Agus, tidak ada gunanya, ini hanyalah spekulasi kita. Saat ini kita tidak memiliki bukti yang membuktikan bahwa Bos Selatan dan Roni lah yang membunuh Tuan Yonas. Bahkan jika Anda menceritakan hal ini kepada tetua Gumelar dan Tuan Aulus, tidak ada jaminan mereka akan mempercayainya. Selain itu, meskipun mereka percaya tanpa bukti, tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap Bos Selatan. Iwan menggelengkan kepalanya. Ya, Agus langsung terdiam dan menjadi tenang. Dia tahu bahwa Iwan benar. Arthur dan Aulus sangat yakin bahwa Iwan adalah pembunuhnya dan tidak akan pernah percaya sebaliknya tanpa bukti apapun. Selain itu, Bos Selatan secara praktis menguasai wilayah selatan dengan koneksi dan kekuasaan yang sebanding dengan keluarga Gumelar. Bahkan jika Arthur dan Aulus mau percaya bahwa Iwan bukanlah orang yang bertanggung jawab, mereka juga tidak bisa membalas dendam terhadap Bos Selatan. Atau Bos Selatan mungkin menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan perang melawan keluarga Gumelar yang tidak akan menguntungkan keluarga Gumelar di bagaimanapun. Bab 2300. Tuan Busnadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Agus bertanya tanpa agak gelisah. Baik dia dan Iwan sudah menyimpulkan bahwa Roni kemungkinan besar adalah pelaku di balik pembunuhan Yonas. Namun mengumpulkan bukti mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya bukanlah tugas yang mudah. Kita membutuhkan bukti untuk menghukum pelakunya, jawab Iwan sambil meraung sejenak. Saat ini, Fiona adalah kuncinya. Prioritas utama kita adalah menemukannya sesegera mungkin. Begitu kita menemukannya, semuanya bisa diselesaikan. Mengingat Fiona adalah satu-satunya orang yang mengetahui TKP dan seorang saksi. Jika mereka berhasil menangkapnya, Iwan dan Agus memiliki cara untuk mendapatkan kebenaran darinya. Dengan kesaksian Fiona, nama Iwan akan dibersihkan dan Arthur juga bisa membalas Bos Selatan dan mencari keadilan. Ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Baiklah, aku akan mengatur agar orang-orang menemukan Fiona. Agus mengangguk. Aku tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dan menemukannya. Meskipun Yuda tidak dapat mengungkap identitas dan latar belakang Fiona, dia dan Iwan menduga dia ada hubungannya dengan Roni. Terlebih lagi, Fiona kemungkinan besar adalah anggota keluarga Broto atau berafiliasi dengan pasukan
mereka ini segera mempersempit cakupan pencarian Iwan, dan jika mereka beruntung, mereka mungkin akan menangkap Fiona lebih cepat. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Yuda tidak setuju sambil menggelengkan kepalanya. Rencana Roni kali ini sangat teliti, hampir tanpa celah. Dia pasti tidak akan meninggalkan Fiona untuk kita tangkap. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, dia sudah membungkamnya atau mengirimnya pergi dari wilayah selatan dan menyembunyikannya di suatu tempat. Bahkan jika kita melakukan upaya terbaik untuk melakukan pencarian, kemungkinan besar hal tersebut hanya akan membuang-buang energi. Harapan untuk menemukan Fiona sangat tipis. Iwan mendengarkan tetapi tetap mempertahankan ekspresi serius. Ya, aku tahu itu. Saya juga sudah mempertimbangkan hal itu. Dengan sifat Roni yang licik dan licik, dia pasti tidak akan membiarkan kita menemukan Fiona. Namun betapapun kecil harapan itu, kita harus berusaha. Itu lebih baik daripada duduk diam dan menunggu kematian kita. Ya, itu masuk akal, kata Yuda ragu-ragu. Saat ini Fiona adalah satu-satunya harapan mereka, dan jika mereka ingin menemukan petunjuk, mereka harus menemukan Fiona terlebih dahulu. Sekalipun tampaknya mustahil untuk menemukannya, mereka harus mencoba alih-alih berdiam diri. Bagaimanapun, kita perlu melakukan sesuatu. Mari kita mencoba yang terbaik untuk mencari Fiona. Jika kita bisa menemukan atau menangkapnya itu bagus, tapi jika kita tidak bisa menemukannya, aku hanya bisa mempertaruhkan segalanya dan memadamkan api dengan api agar bos selatan membayar. Kata Iwan dengan ekspresi tekad di wajahnya. Melawan api dengan api? Maksudnya itu apa? Agus dan Yuda saling berpandang bingung.